Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil alil ajim. Amma ba'. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di video kali ini ya, saudara-saudaraku, Madya hanya ingin membukakan cakrawala berpikir kita ya. Karena suatu ajaran agama itu tentunya bersumber dari asal mula kitab suci tersebut ada ya. Nah, apabila kita lihat jauh ke belakang, ajaran-ajaran yang bersumber dari Nabi Abraham atau Ibrahim itu kemudian titik fokusnya yaitu kepada kitab Taurat, ajaran Nabi Musa. Ya, yang kemudian diteruskan oleh Yesus atau Isa Al-Masih itu sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19. Nah, kemudian bagaimana kita untuk meyakini atau mengetahui bahwa ajaran yang bagaimanakah yang diinginkan oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul itu, yaitu tentunya kita harus melihat dari informasi ayat-ayat di dalam kitab Taurat itu sendiri dan kitab Injil itu sendiri. Ya, begitu caranya. Yang kemudian kita korelasikan nantinya dengan kitab suci Al-Qur'an. Mana yang kira-kira mendekati dari informasi dalil-dalil ayat-ayat di dalam Bible itu sendiri yang dikorelasikan dengan kitab suci Al-Qur'an. Nah, apabila kita melihat atau melirik ke suatu jalur itu, maka ternyata ajaran-ajaran dahulu yang ajaran Islam sekarang ini jalankan itu berwudu, sholat, sujud, puasa, zakat, ke bait suci itu semua ternyata sudah ada informasinya di dalam Bible dan itu sudah dijalankan oleh umat-umat sebelum Islam yang dibawakan Nabi Muhammad itu datang. Ya, semoga ini membuka cakrawala berpikir saudara-saudaraku yang ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dan ini tidak bisa ditutup-tutupin karena ini berdasarkan dalil dan dasar-dasar ayat itu sendiri ya dalam kitab suci itu sendiri. Tapi sambil di sini kita Madya juga postingkan, tampilkan hasil lab Madya dengan Korudi ya dari layar teologi yang ternyata juga pernyataan-pernyataan Korudi mengenai hakikat Tuhan tentang kebenaran ajaran-ajaran sebelumnya itu juga masih ngambang. Mari kita simak dulu ya yang disampaikan oleh Korudi ini. Ternyata masih ngambang juga menurut Korudi. Mari kita dengar. Berikut ini adalah video saya dengan live berdiskusi dengan Korudi ya, layar teologi, dan hasilnya ternyata di luar dugaan saya. Ternyata Anda bisa dengar sendiri, ada muncul ternyata semua agama dia yakini katanya masuk surga ya, semua agama termasuk Islam katanya masuk surga, juga pluralitas, juga penyembah setan ternyata jadi juga kita harus masuk surga. Aku saja oleh karena itu ini menarik sekali nih. Mari ya, terima kasih. Terima kasih Raja. Ya, shalom. Baik, kita terima teman yang lain. Madya Channel ya, silakan. Halo, selamat sore. Terdengar suara saya kok? Iya, halo, terdengar. selamat sore, terdengar. Oke. Selamat sore agak kecil ya, agak kecil, mungkin agak digedein dikit atau dideketin. Oke. Nah, ini kok, terdengar ya? Oke, tes 1 2 tes. Tes 1 2. Ya. Nah ini saya sapa dulu ya teman-teman, selamat sore yang menyimak di channel Korudi ini. Assalamualaikum buat saudara-saudara saya yang mendengar juga ini di seluruh dimanapun. Ya, saya cuma ikut ya mendengar sempat bahasan Korudi itu loh, yang dengan Tamparagi itu yang membahas yang tauhid yang dalam rangka tauhid itu. Masa lupa ya? Iya. Saya lihat mantap banget Korudi cara membahasnya itu. Wah, itu saya senang banget. Mantap banget cara membahasnya itu yang dengan Tamparagi itu Korudi. Artinya dalam posisi ini saya menilai Korudi sudah paham banget konsep tauhid itu. Saya nilai sudah paham banget, tinggal masalah sifat-sifatnya doang yang mungkin yang belum dipelajari itu, sifat-sifat ketuhanannya.
Kalau konsepnya saya lihat sudah mantap cara penjelasannya itu Bro. Oke, nah di sini sebenarnya Madia ini menjelaskan bahwa pernah Korudi itu membahas tentang konsep tauhid ya yang dikorelasikan dengan kata kami di dalam video yang tanpa ragi yang Madia pernah berdebat sama tanpa ragi 6 jam itu gitu loh. Nah, di sini ternyata Korudi sudah mengetahui konsep tauhid yang sebenarnya di dalam Islam. Hanya saja Korudi mungkin belum mempelajari sifat-sifat ketuhanan dalam Islam itu, yaitu sifat ke-20, sifat kesempurnaan itu yang seperti wujud, qidam, baqo, muhalafatul hawadis dan selanjutnya. Nah, seperti itu Korudi. Nah, oke, kita lanjut dulu ya dari diskusi Madia ini dengan Korudi. Halo Korudi. Nah, saya di sini kan pingin ya berdiskusi lah sama-sama Korudi. Nah, menurut Korudi ya, sejak zaman Nabi Adam kemudian turun ke Abraham, yang penting Abraham ini. Nah, itu kan menurunkan 3 agama nih Korudi ya, 3 agama yang besar ya, 3 agama termasuk Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, menurut pandangan Korudi, konsep agama seperti itu Tuhannya sama atau tidak gitu loh. Saya mau dengar dari konsep Korudi aja deh. Bagaimana pandangan Korudi masalah 3 agama dalam konsep Abraham? Iya, jadi gini, kalau dibilang Tuhannya sama atau tidak ya, kalau dari perjanjian lama sendiri yang dipegang oleh orang Yahudi itu belum sampai pada suatu pemahaman yang lebih jelas tentang Trinitas. Oh iya. Ya, sedangkan di dalam perjanjian baru itu pun juga masih dalam puzzle ya yang belum terjadi secara sistematis. Ya, jadi di sana ada cerita, di sini ada cerita, di sana ada cerita, begitu loh. Ya, di dalam perjanjian baru. Itu baru menjadi sistematis ketika di zaman bapak-bapak gereja itu. Ya, karena memang di situ lebih bersentuhan kepada budaya Helenis dan cara berpikir filosofis Yunani, ya. Jadi di situ mulai kerangka berpikirnya itu sistematis. Nah, Ya. ya. Di sini sudah bisa kita dengar sendiri ya dari pernyataan Korudi mengatakan bahwa konsep ketuhanan di ajaran perjanjian lama di dalam kitab Taurat itu katanya belum jelas. Nah, itu artinya membuka peluang bahwa kebenaran yang dulu ajaran kitab Taurat itu masih meragukan menurut Korudi ini. Belum jelas tuh artinya kan belum tahu yang sebenarnya konsep trinitasnya. Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya di dalam ajaran Taurat itu belum tentu juga trinitas. Buktinya apa? Buktinya orang Yahudi mereka tidak menerima ajaran trinitas ya. Nah, itu artinya kebenaran fakta yang mulai terungkap sebenarnya kitab Taurat yang sebenarnya itu diadopsi oleh ajaran kitab Kristen yang saat ini ternyata sumber asalnya itu tidak menerima, belum jelas. Menurut keterangan Korudi ini belum jelas konsep ketuhanannya itu. Nah, bahkan di dalam perjanjian baru pun tadi seperti dia sampaikan itu visi-visi kisi-kisinya dalam hal Trinitas itu pun masih belum terlalu kuat, sehingga setelah berakhirnya di perjanjian baru, kemudian setelah itu muncul pada abad berikutnya yaitu di counter atau di cover oleh orang gereja-gereja, maka itu baru sudah jelas konsep Trinitas itu. Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya ajaran sebelumnya itu belum tentu juga Trinitas. Kalau melihat dari omongan dari Korudi ini gitu loh. Belum tentu terjadi Trinitas, belum tentu juga gitu loh. Jadi kebenarannya ini masih semu kalau menurut Korudi. Nah, itu artinya membuka peluang memang konsep ketuhanan yang bertauhid dahulu itu ternyata memang bisa betul-betul terjadi, memang benar kalau menurut dari Korudi ini. Karena dia tidak berani memastikan bahwa kebenaran Trinitas itu sudah ada sejak dulu tuh belum bisa dia berani pastikan. Kita lanjut dulu ya. Nah, disitulah kita mengenal bahasa Allah yang memang berbeda kalau dilihat dari konsep pemahaman ya. Ya, pemahaman memang berbeda begitu. Tetapi di dalam kalangan filsuf itu mereka
lebih memegang yang namanya filsafat perennial. Ya, filsafat perennial. Jadi kita ini umat beragama cuma ngelihat bias-biasnya doang. Sedangkan sumber cahayanya itu menurut mereka satu. Tapi menurut saya, filsafat perennial ini sifatnya spekulatif. Nah, ya kan? Nah, coba lihat bagaimana Korudi bermain filsafat di sini. Suatu ajaran agama yang sudah jelas apa informasi Tuhan untuk penjelasan konsep ketuhanan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, ya, kitab Al-Quran itu kan konsep ketuhanannya diinformasikan di dalam ayat-ayat kitab suci itu sendiri. Tetapi kemudian Korudi berusaha untuk melarikan, untuk mengkorelasikannya dengan filsafat, ya, dengan filsafat. Nah, ini bedanya. Kalau filsafat itu belum ada kepastian namanya. Tapi kalau dalam kitab suci, informasi dalam ayat-ayat baik di Bible maupun di Al-Quran sudah pasti. Khususnya mengenai konsep ketuhanan yang sebenarnya. Nah, disinilah mengambangnya suatu ajaran, ya. Di sini mengambang ke suatu ajaran yang ujung-ujungnya kita lihat hasilnya nanti. Karena dilarikan oleh Korudi ini menjadi suatu filsafat. Mari kita simak hasilnya. Ya, spekulatif, tidak eksistensial gitu loh. Ya, artinya seorang yang berfilsafat perennial, dia bisa mengiyakan itu. Tetapi secara eksistensial ketika dia menghidupi di dalam hidupnya dia ini, itu dia nggak bisa. Karena ketika dia hidup di sehari-hari ini, dia perlu kerangka. Dia perlu kerangka gitu loh, kerangka yang ada. Entah apakah dia tauhid, apakah dia trinitas, ya, atau mungkin monoteis gaya Yahudi misalkan begitu. Ya, jadi begitu Pak Madia. Oh, jadi menurut Korudi konsep ketuhanan yang ditawarkan oleh nabi-nabi sebelumnya itu, ya, itu artinya masih belum final, ya, belum lengkap gitu, ya. Informasi di dalam kitab Taurat, dalam perjanjian lama itu artinya informasi Tuhan di dalam ayat-ayat itu belum jelas konsep Tuhannya gitu, ya, menurut Korudi. Ya, bagi kita nggak jelas. karena kita sudah melalui zaman yang lebih panjang. Ya, contohnya misalkan melalui budaya sains misalkan, itu kita memang nggak jelas. Tetapi bagi orang pada waktu itu yang cara berpikirnya itu fungsional, ya. Artinya gini. Kalau gue percaya sama Tuhan, ya, terus ya dia hidupnya jadi tidak baik, ya. Kalau dalam Kristen itu jadi tidak mengasihi, gitu. Dia buat apa gitu? Ya. Buat apa hidup ini gitu? Jadi lebih fungsional, ya, tidak dalam hidup ini. Nggak abstrak itu tuh enggak. Memang lain cara berpikirnya itu Pak Madia itu. Nah, berarti kalau kita lihat dari sesuai dengan Matius 5, ya, ayat 17 sampai 19, itu kan Yesus kan menurutkan ajaran Taurat. Nah, jadi yang diinginkan dari Yesus menurutkan Taurat ini dalam segi mananya kalau konsep Tuhannya itu belum jelas, perlu dari kitab Taurat. Jadi dari bukan apanya kitab Taurat ini? Ya, bagi kita, ya, bagi kita mungkin tidak jelas. Yang mana gitu? Ya. Bagi kita mungkin tidak jelas, ya. Tetapi bagi kita harus coba masuk ke dalam pandangan dunia, ya, atau cara berpikir. Coba lihat cara peralihan dari Korodia. Dia mengatakan bahwa ajaran kitab Taurat, ya, ajaran kitab Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa, yang diikuti oleh nabi-nabi setelahnya itu Solomon, Daud, pokoknya ajaran Nabi Musa, Sulaiman dan nabi-nabi setelah Nabi Musa itu dikatakannya tidak jelas konsep ketuhanannya. Itu artinya bahwa Tuhan pada saat itu menurunkan kitab Taurat itu belum jelas konsep Tuhannya. Apakah begini sifat Tuhan di dalam suatu ajaran agama? Manusia bermiliar-miliar, berjuta-juta miliar hidup sebelum abad ke-1 itu datang. Itu manusia sudah hidup. Berarti Tuhan menciptakan kitab suci dengan suatu yang tidak jelas menurut Korodi. Artinya Tuhan menciptakan kitab Taurat, menurunkan kitab Taurat yang jadi panduan orang-orang Yahudi, Nabi Musa, itu berarti tidak jelas Tuhannya. Nah, ini kok bisa Tuhan menurunkan kitab suci tapi tidak jelas? Ini anehnya gitu loh. Coba Anda bisa renungkan. Padahal di dalam kitab Taurat itu sudah berlaku hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia semua, termasuk 10 perintah Tuhan. Itu artinya ada suatu konsep ketuhanan yang harusnya sudah cukup jelas agar manusia itu
menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Tuhan itu jadi cukup jelas juga. Kalau Tuhannya sudah tidak jelas, bagaimana hasilnya dengan kemauan manusia itu sendiri untuk mengikuti Tuhan itu kalau Tuhan itu tidak jelas. Dan apabila ini dipaksakan sesuatu yang tidak jelas, maka akan buyar suatu ajaran agama. Nah, ini titik lemahnya di sini. Nah, bagaimana ini Korudi bisa mengkorelasikan hal seperti ini, mengatakan tidak jelas ajaran agama Nabi-Nabi Musa sebelumnya itu, kalau ujuk-ujuk ternyata ajaran Kristen sekarang ini mengadopsi ajaran yang dulu, meneruskan ajaran Yahudi. Yesus datang ke dunia ini pun dia sesuai dengan Matius 5 ayat 17-19 meneruskan ajaran kitab Taurat. Sedangkan di kitab Taurat kata Korudi tidak jelas ajarannya. Konsep Tuhannya ini bagaimana yang benar gitu loh. Anda percaya yang mana kira-kira? Percaya yang datang setelah abad ke-1 yang dibawakan oleh Paulus ini ajarannya, atau mengikuti ajaran yang dasar awalnya itu yaitu kitab Taurat yang diikuti sebagian besar adalah orang-orang Yahudi. Kita lanjut dulu ya. Di sana yang memang tidak pernah menggugat Allah itu ada atau tidak ada. Ya, jadi kita harus masuk dulu ke dalam alam berpikirnya itu. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan Taurat ini yang Matius 5 ini, itu seringkali orang berpikir begini, bahwa Yesus itu hanya sebagai yang memperkenalkan atau mengajarkan ya Taurat itu dan melakukan Taurat itu, tetapi dia bukanlah pemberi Taurat itu. Padahal di dalam Matius itu diperlihatkan sekali bahwa Yesus itu berotonomi, ya, berotonomi dengan antitesisnya itu. Ya, ada tertulis begini, tapi gue ngomong begini loh. Ada tertulis begini, tapi gue ngomong begini loh. Nah, begitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat, bahkan kalau kita lihat tidak sebatas Matius 5 dan seterusnya, kita lihat seterusnya, justru malah menonjol sekali bahwa Yesus itu malah yang memberikan Taurat. Bahkan yang selevel dengan Allah itu sendiri. Contohnya ya ketika ada orang kaya yang bertanya, gimana caranya dia dapetin hidup yang kekal? Ya kan? Nah, terus Yesus bilang, oh, ikutin aja perintah Allah kan? Orang kaya ini bilang, oh, itu masuk, udah gue lakuin semua tuh, katanya dia. Lalu Yesus bilang apa? Kalau lo mau sempurna, nih, dengerin nih, gue ngomong begini. Nah, artinya apa? Artinya bahwa dia Yesus tidak memakai kata-kata ada tertulis, enggak, langsung dia ngomong sendiri bahwa dia itu selevel dengan yang memberikan perintah Allah pada zaman yang pernah lo dengar itu misalkan gitu. Tapi sekarang nih gue ngomong begini nih. Nah gitu. Jadi otoritasnya itu begitu. Jadi ketika Yesus ngomong Taurat, dia bukan sekedar pengkhotbah Taurat, bukan sekedar pelaku Taurat. Bahkan dia selevel dengan pemberi Taurat itu gitu. Itu begitu, Pak Madia. Jadi ini kok pengajaran yang ingin ditekankan karena meneruskan ajaran Taurat sesuai Matius 17-19 itu pengajaran apa di dalam kitab Taurat itu yang tidak dihilangkan satu iota pun itu loh. Dalam pengajaran apa? Saya belum tahu nih, Pak Rudi. Pengajaran apa yang tidak dihilangkan gitu loh. Makanya saya belum tahu nih. Pak Rudi mungkin bisa menjawab ini. Pengajaran apa yang belum dihilangkan? Yang tidak dihilangkan, yang tidak dihilangkan oleh Yesus itu sendiri kan sesuai dengan Matius 5 ayat 17-19 kan seperti itu. Dia tidak menghilangkan satu iota pun. Nah, dalam hal ini kan karena kalau dibilang konsep Tuhannya itu tidak sesuai, maksudnya belum lengkap. Nah, jadi dalam posisi apa? Tidak menghilangkan satu iota pun dalam posisi apa? Makanya saya mau tahu juga nih bidang apa. Iya, sebenarnya bukan belum lengkap ya, tetapi tadi kita membicarakan yang ini masih belum jelas trinitasnya, yang di sini masih puzzle, yang ini sudah sistematis gitu. Jadi sebetulnya bukan lengkap, tapi memang cara berpikirnya itu berbeda gitu. Nah, sekarang kita masuk ke cara berpikir ini. Kalau Anda bisa bayangkan ya, kitab suci yang Allah turunkan ya, yang Tuhan turunkan, kitab Taurat, menurut Korudi Layar Teologi itu belum jelas apakah Trinitas atau tidak. Itu artinya konsep Tuhan di ajaran yang dulu itu bermasalah kan, kalau belum jelas begitu gitu loh. Berarti Tuhan menurunkan kitab suci, kitab Taurat itu nggak ada gunanya dong kalau belum jelas, ya kan, nggak ada gunanya sama sekali.
Di mana letak keadilan Tuhan kalau begitu caranya? Padahal di dalam konsep ketuhanan di dalam kitab Taurat itu sudah sangat jelas. Itu Tuhan itu esa, ya, esa yang murni. Tapi kenapa Korudi mengatakan tidak jelas? Berarti informasi Tuhan di dalam kitab Taurat itu jadi ngambang dong kalau begitu. Nah, bahkan Korudi bisa memastikan juga di dalam kitab Perjanjian Baru itu juga masih berbentuk kisi-kisi yang belum lengkap juga. Nah, kemudian pada setelah itu dari gereja itulah, dari bapak-bapak gereja itulah yang kemudian mampu untuk mengkonfirmasikan konsep ketuhanan yang jelas, yaitu dalam Trinitas. Nah, itu artinya Trinitas itu lahir sudah jelas statusnya setelah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menurut Korudi ini gitu loh. Ya, menurut layar teologi seperti itu. Itu artinya kebenaran sebelumnya, ya, itu yang pada masa dulu Ajaran Taurat, kemudian Perjanjian Baru yang dibawakan oleh Yesus itu sendiri, konsep ketuhanannya belum jelas apakah Trinitas ataukah monotes, artinya percaya hanya kepada satu Tuhan. Nah, inilah letaknya menurut Korudi seperti ini, ya, itu urusan mereka. Tetapi inilah kita membuka cakrawala, ya, bagi yang mau berpikir. Jadi dalam hal ini Trinitas ini patut dipertanyakan kapan dia lahirnya ini gitu loh. Kalau ujuk-ujuk tiba-tiba Korudi bisa berani berkata seperti ini, di Perjanjian Lama itu belum jelas, di Perjanjian Baru itu juga masih berbentuk kisi-kisi Trinitas itu gitu. Nah, setelah di bapak-bapak gereja, setelah itu baru katanya Trinitas itu sudah sudah mantap, ya, jalannya Trinitas itu sudah mantap. Nah, jadi dalam hal ini membuka cakrawala berpikir kita bahwa konsep ketuhanan di dalam Perjanjian Lama yang sekarang dianut oleh orang-orang Yahudi, ya, ajaran Nabi Musa itu kebenarannya bahwa mereka mempercayai tauhid, ya, Tuhan yang Maha Esa itu sangat kuat sekali. Karena apa? Karena ini tadi berdasarkan dari pernyataan Korudi seperti itu, ya. Kita lanjut dulu. Kita melihat bahwa Yesus itu ada di atas Taurat. Ya, artinya memang dia yang bukan begini loh, bukan dia itu cuma sekedar ada Taurat kemudian dia melakukan doang gitu, bukan. Tapi justru dia selevel dengan pemberi Taurat itu. Nah, kalau dia selevel dengan pemberi Taurat itu, ya kan, kemudian dia juga berkata ini dan itu, ya, memang nggak mungkin dihapuskan kata-katanya dia, gitu. Nah, contohnya yang paling mendasar itu ya seperti yang sudah dia rangkumkan itu, ya, kasihilah itu. Nah, ya kan? Mengasihi. Nah, padahal apa yang ingin saya tanyakan dengan Korudi itu maksudnya begini. Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19 itu kan tidak menghilangkan satu iota pun kitab Taurat itu. Nah, saya tanyakan kepada Korudi, yang tidak dihilangkan itu apanya dalam kitab Taurat itu? Nah, tetapi jawaban Korudi malah ngambang. Mengambangnya apa? Malah dikaitkan dengan ajaran kasih. Kalau ajaran kasih itu penggenapannya. Yang saya tanyakan adalah yang tidak dihilangkan dalam kitab Taurat itu apanya gitu loh. Karena selama ini setahu saya selaku pemerhati ajaran-ajaran Perjanjian Lama, Baru, ajaran-ajaran di kitab Taurat itu ternyata banyak dibatalin gitu loh. Makanya Korudi di sini jawabannya jadi ngambang. Yang tidak dibatalin itu yang mana? Yang tidak dihilangkan satu iota pun itu di mana? Tidak dijawab oleh Korudi. Dan hasilnya ngambang. Ini kita hasilnya. Itu mengasihi itu kan menyempurnakan, maksudnya menggenapi, ya, Pak, ya. Kalau mengasihi itu ajaran penggerapan dari Yesus sendiri, saya tahu itu. Yang saya tanyakan itu, ini kan tidak menghilangkan satu iota pun dalam ajaran Taurat. Nah, yang tidak dihilangkan itu bagian apanya, kok? Makanya saya belum tahu ini. Yang tidak dihilangkan dalam kitab Taurat itu yang satu iota pun di bagiannya mana? Ya, Yesus dengan kata-katanya itu, ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, ya, bahwa Yesus itu tidak ditaruh di level di bawah Taurat sebagai penafsir, pengkhotbah, dan pelaku Taurat, tetapi Yesus itu ditaruh di level pemberi Taurat, yang selevel itu dengan Allah itu, gitu, yang dulu dikenalnya dengan Yahweh itu, gitu. Kan nggak nyambung kan?
nggak nyambung kan dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19 yang saya tanyakan. Yesus datang itu meneruskan ajaran Taurat dan tidak menghilangkan hukum Taurat satu iota pun. Saya tanyakan Korudi tapi ngambang jawabannya, kan begini kan, jadi ngambang, nggak berkorelasi dengan Yesus itu sendiri. Yang saya tanyakan adalah hukum-hukum yang tidak dihilangkan itu apa saja dalam kitab Taurat. Tapi coba lihat jawaban Korudi, ngambang jadinya gitu loh, nggak nyambung kita dengerin. Jadi dia sebagai level itu, dan kata-kata dia yang dia katakan semua itu memang nggak bisa dihapus, malah diwujudkan. Dan itu semuanya, kenapa ya ahli Taurat ini ya tidak menggenapi itu, karena memang dia tidak melakukan. Ya, tidak melakukan apa? Kasih. Jadi kasih itu sebetulnya ya bukan pada zaman Yesus saja, udah dari dulu juga Allah tuh mengasihi. Bahkan ketika pemilihan Israel pun dia bilang, lo bukan bangsa yang besar, bukan apa, justru karena lo bangsa yang kecil, diperbudak lagi, gua memilih lo gitu loh, karena gua mengasihi lo. Jadi itu kasih itu memang udah hakikat dasarnya dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Tapi ketika mengkonsepkan Allah itu yang tadi itu berbeda itu. Nah, ya kan nggak nyambung kan. Yang saya tanyakan itu hukum-hukum apa saja yang tidak dihilangkan sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19. Yang tidak dihilangkan satu iota pun dalam ajaran Taurat itu apa saja? Ya, saya kasih contoh, misalkan tidak membuat patung apapun namanya dalam bentuk apapun. Nah, itu kan salah satu ajaran kitab Taurat. Nah, buktinya itu dihilangkan apa tidak gitu loh, seperti itu. Nah, tapi ternyata Korudi jawabannya malah beda gitu loh, berbeda. Kita berbicara hukum, dia berbicara Yesus. Yesus itu pelaku penerus ajaran kitab Taurat sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19. Tapi ujuk-ujuk tiba-tiba nggak dikorelasikan yang diajarkan Yesus ini gitu loh. Yesus misalkan berhitan ya. Nah, itu kan dijalankan oleh Yesus nih, ajaran kitab Taurat nih. Nah, mengapa setelah itu pengikutnya Yesus ini malah nggak menjalankan itu? Ya, dikatakan, oh ini adalah budaya, katanya budaya orang-orang Yahudi berhitan itu. Kalau itu budaya, mengapa ada di dalam kitab suci? Apakah kitab suci itu budaya? Ajar suruhan yang kitab suci itu budaya? Kan ini kan secara logika kan nggak nyambung gitu loh. Ya, secara logika aja ayat-ayat kitab suci masa dikatakan budaya, perintah di dalam kitab suci. Perjanjian itu sudah antara Abraham malah dengan Allah, ya, dengan Tuhan, dengan Elohim, dengan YHWH. Nah, di sini sudah sangat jelas ya. Oke, untuk review saya menganalisa Korudi di video yang ini, bagian pertama ini saya sampaikan di sini dulu agar tidak terlalu panjang ya, karena saya mengkhawatirkan kena copyright sini, kena copyright dan kena strike, karena video saya di Madya Channel ini sudah beberapa kali kena strike. Saya mengkhawatirkan kena banet, nanti bakal terhapus juga gitu loh, karena sudah ada 2 kali kena strike ini. Oke, sampai di sini dulu ya untuk review Madya Channel di video kali ini dengan Korudi. Nanti kita lanjutkan video yang sangat menarik kembali dari Korudi, bahwa dia mengatakan beraliran pluralisme ya, pluralitas ya, dan mengatakan bahwa semua ajaran agama itu masuk surga, benar, selamat. Nah, ini menarik juga ini, tapi nanti kita bahas pada video berikutnya setelah ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.